Mahasiswa dibuat mandiri menciptakan lapangan kerja. Itulah pendidikan yang benar. Lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas membesarkan negeri orang lain. Koreksi kalau salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekolah dasar di Sumatera Utara meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis selama 2 pekan di rumah sakit. Anak tersebut harus dirawat setelah melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum racun rumput. Anak itu diduga stres akibat tugas dari sekolahnya. Kita ketahui bersama bahwa pendidikan di Indonesia banyak sekali. Siswa seakan dituntut untuk menguasai semua mata pelajaran, harus memperoleh nilai yang bagus. Belum lagi ekstrakurikuler yang menghabiskan banyak waktu untuk semua mata pelajaran, yang bahkan tidak dipakai di dalam kehidupan nyata. Belum lagi hampir setiap mata pelajaran selalu saja ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan siswa. Bagaimana tanggapan dan saran dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait sistem pendidikan di Indonesia saat sekarang ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Bismillah. Subhanallah, la haula wa la quwwata hasbunallah wa ni'mal wakil. Kesempatan ini kita membahas tentang sesuatu yang sangat amat penting dalam suatu negara. Apapun nama negaranya, apapun ideologi negaranya, apapun karakter suatu bangsa, kuncinya di pendidikan. Bila pendidikan suatu negara atau suatu bangsa tidak menyentuh hati masyarakat, wabil khusus generasinya, maka pendidikan itu akan stagnan dan jalan di tempat, bahkan lebih cenderung mengeliminasi rakyatnya sendiri. Outputnya apa? Rakyat dijadikan budak oleh sistem dalam negeri tersebut. Auzubillah subhanahu. Ini yang terjadi di negara kita. Kami tidak suzon dalam hal ini, tapi kami membaca ada suatu peluang, ada suatu arahan secara sistemik untuk mencetak orang Indonesia yang punya kredibel, yang mempunyai intelektual, integritas tinggi, itu hanya dicetak sedikit saja. Ada gerakan seperti itu, struktur dan masif kami melihat. Ditekan dengan sistem sedemikian rupa agar rakyat Indonesia tetap bodoh, paling tinggi jadi pekerja di negara sendiri, pekerja, tidak boleh lebih. Makanya mohon maaf dengan segala hormat, perhatikan pejabat-pejabat kita, menteri-menteri kita, S2, S1, sampai S3, mereka pasti larinya ke luar negeri ngambil S3, jarang yang di dalam negeri. Karena mereka tahu kualitas pendidikan di dalam negeri kita. Makanya mereka ngambil ke luar negeri. Agar mereka tahu rahasianya. Tapi begitu balik ke dalam negeri tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tadi kami bilang grand design, sistemik dan masif, menciptakan rakyat Indonesia hanya menjadi budak dalam negeri sendiri. Subhanallah. Jadi jangan kaget ketika narasi tadi mengatakan ada anak SD yang bunuh diri. Jangan usah kaget. Itu bagian dari sistem yang sengaja diarahkan ke sana. Biar rakyat Indonesia merasa rendah diri, agar rakyat Indonesia nggak mampu menguasai aset negara sendiri, agar rakyat Indonesia tidak mampu mengelola sumber daya
alamnya sendiri. Minta tolong sama asing. Itu targetnya. Ini grand design yang menginginkan rakyat Indonesia hanya menjadi budak atau kalimat tinggi pekerja dalam negeri sendiri. Subhanallah. Ini yang harus kita sadari. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dikoreksi. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim bil makna mereka tidak memahami ada pengetahuan Allah di Indonesia ini yang tersalurkan oleh orang-orang baik secara individu maupun kelompok. Apa itu? Otodidak. Mau tidak mau, suka tidak suka. Makanya lahirlah sekarang homeschooling, sekolah alam. Sudah mulai ada pemberontakan dalam pendidikan. Rakyat Indonesia harus dididik cara bagaimana bertahan hidup di Indonesia dan menjaga sumber daya alam Indonesia serta mengeksplor seluas-luasnya sumber daya alam Indonesia untuk rakyat Indonesia. Itulah output pendidikan yang benar dan tepat untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai 2021 sampai seterusnya. Amin. Allahumma amin. Insyaallah seperti itu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Karena Allah sudah tahu ini ada permainan busuk yang sengaja ingin melumpuhkan, mengecilkan, mengkerdilkan setiap otak rakyat Indonesia. Koreksi kalau salah. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah mengetahui ada gerakan yang terstruktur dan masif lagi. Apa? Orang-orang cerdas di Indonesia dikeluarkan dari Indonesia, diberi jabatan empuk di USA ataupun di Amerika, di Jepang, Jerman, negara-negara yang sudah maju. Orang-orang cerdas di Indonesia ini digiring ke sana semua. Dikasih gaji yang empuk, jabatan, fasilitas sampai mereka tua dan wafat. Kalau anaknya pintar, dijadikan pekerja sana. Syukur-syukur mereka mau pindah keluarga negaraannya. Itu. Ini yang nggak disadari oleh pemain-pemain politik lokal kita. Bukannya menjaga sumber daya alam, tapi menjual sumber daya alam ke luar negeri ataupun ke pihak asing. Karena apa? Karena mereka tidak mampu mengelola. Siapa? Pemerintah. Siapa saja, dari presiden sampai menteri sampai pejabat daerah nggak mampu mengelola sumber daya alam Indonesia. Ini fakta. Sedikit-sedikit minta pertolongan luar negeri. Mengapa mereka seperti itu? Sederhana jawabannya. Wahwa bikulli syai'in alim. Ini adalah sistemik yang berjalan. Mereka memang dididik dari kecil bukan untuk menjaga sumber daya alam, tapi dididik dari kecil. Kalau tidak mampu, serahkan kepada yang ahlinya. Siapa yang ahli? Orang luar negeri, bukan rakyat Indonesia. Lalu rakyat Indonesia sebagai apa? Pekerja di tanah sendiri, bahkan tukang ngelas saja dikirim dari luar negeri untuk ngelas di Indonesia. Alasannya apa? Ini khususon las model seperti ini, orang Indonesia belum mampu, belum punya alatnya. Jadi harus orang luar negeri, insinyur luar negeri yang ngelas seperti ini. Hanya untuk ngelas. Tapi karena skupnya besar, asetnya triliunan, jadi yang ngelola luar negeri biar tidak ada kesalahan. Karena insinyur kita belum mampu. Jadi ini ngono kuwi. Sistem pendidikan tidak mampu mencetak dan bahkan mengkebiri setiap kualitas anak didiknya, maka Allah mengambil jalannya sendiri. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dengan cara mencetak orang-orang yang otodidak, ketika kelak dewasa mereka lah yang mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan sumber daya alam Indonesia. Subhanallah. Itu tadi, ketika ada gejala ini anak cerdas, ketika ada gejala ini orang bakal sukses, bakal bisa menjadi pejabat Indonesia atau bisa menjadi presiden, dirayu dulu. Kalau ngengkel, terlampau idealisme, maka dikirim ke luar negeri, disekolahkan di sana, dikasih kenikmatan sehingga dia tidak mau pulang lagi. Contoh konkret, Bapak B.J. Habibie. Kalau Pak Harto tidak nangis untuk minta Pak Habibie pulang, Pak Habibie nggak akan mau pulang. Rasa nasionalismenya terpanggil. Lebih baik
hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas membesarkan negeri orang lain. Pulang beliau ke Indonesia. Subhanallah. Itulah pola asuh, pola pendidikan Indonesia. Dengan segala hormat Bapak Menteri yang bijaksana, yang super cerdas, sebelum berakhir jabatan Anda, silakan rubah pola pendidikan di Republik Indonesia ini. Wajib dirubah. Anak SD dibuat bahagia, anak SMP dibuat berpikir, anak SMA dibuat berkarya, mahasiswa dibuat mandiri, menciptakan lapangan kerja. Itulah pendidikan yang benar. Aplikasi di lapangan, konsepnya tadi itu bahagia, buat anak SD itu tidak menderita. Sistem naik kelas 1, kelas 2 dibuat sedemikian rupa tidak membuat mereka frustasi. Bahkan ketika mereka tinggal kelas, jangan dibuat sistem timbal kelas. Anak SD sudah dibuat sedemikian rupa mengejar sistem SKS yang ada di perkuliahan. Dia diburu dengan hafalan-hafalan. Dia didoktrin untuk menyelesaikan masalah-masalah tertulis, yang mana masalah tertulis itu tidak akan pernah dia temukan setelah dia lulus dari SMA sekalipun, bahkan kuliah sekalipun. Karena apa? Itu tadi, grand design memang diciptakan, pendidikan kita dibuat sulit dan rumit, sehingga frustasi, nggak kuat bunuh diri, atau menjadi anak jalanan, atau menganggap diri paling bodoh. Dari kecil dia sudah hidup di jalanan, tidak dapat pendidikan sama sekali, baik skill, kebetulan Allah juga tidak memberikan pertolongannya, maka dia jadi gelandangan ketika dewasa. Jadi apa? Kriminal, tukang begal, kalau iman tidak ada. Yang ditolong Allah, diberikan ilham oleh Allah kejeniusan, otodidaknya muncul, dibangkitkan bakatnya. Kalau dalam spiritual, diberikan karomah, kemuliaan oleh Allah, sehingga dia tiba-tiba memahami sesuatu yang tidak dia paham. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Dari kecil anak sudah dididik menang atau kalah. Bullshit pendidikan seperti itu. Menang atau kalah itu bukan pendidikan, tapi pertarungan. Makanya jangan kaget. Pejabat-pejabat berlomba-lomba menjegal, mensikat, mensikut. Siapapun menjadi lawannya disikat. Bahkan tidak segan-segan untuk membunuh. Preman bayaran untuk membunuh musuh politiknya. Kalau tidak mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu, kekuasaannya. Kenapa? Dari SD, SMP, SMA dididik untuk menang atau kalah. Padahal cerdas tidak ada dalam kamus Allah. Manusia diberikan kelebihan dan kekurangan setiap individunya. Oleh karena itu, ciptakanlah sistem pendidikan yang bukan mengeluarkan ketidakmampuan. Ciptakanlah pendidikan atau eksplor seorang anak bangsa untuk menunjukkan eksistensi dan kemampuannya. Alhamdulillah, sekolah-sekolah swasta sudah mengarah ke sana, mengeksplor kemampuan setiap anak, karena tidak ada anak yang bodoh diciptakan di muka bumi ini. Kalau pemerintah bijaksana, nggak usah malu untuk mencontoh orang-orang swasta, sekolah swasta. Karena memang kita membutuhkan pendidikan yang mengeksplor kemampuan sang anak. Dari dia SD, SMP, SMA. Bila perlu sistem pendidikan dipangkas. SD cukup 4 tahun. SMP cukup 1,5 tahun atau 2 tahun. SMA 1,5 tahun. Kuliah paling tinggi 2 tahun. Selesai. Nggak perlu lama-lama. Yang penting action setelah dia lulus kuliah. Jangan terlalu lama di bangku sekolah, sehingga mereka tidak bisa mengeksplor kemampuan mereka. Dan jangan ajarkan bertarung, menang atau kalah, tapi ajarkan bagaimana merangkul, bergandeng tangan untuk menjaga bangsa, mengembangkan sumber daya alam. Wa huwa bikulli syai'in alim. Itu yang Allah inginkan. Sudah capek-capek orang tuanya kuliahkan. Semester 4 drop out. Karena apa? Sistemnya tidak bisa diikuti. Dia merasa lemah, akhirnya mundur. Subhanallah. Tolonglah. Kalau Anda mengaku seorang menteri pendidikan, berikan sistem pendidikan yang sesuai dengan alam Indonesia. Karena kita, rakyat Indonesia, orang Indonesia, pribumi asli. Jangan jadikan pendidikan penjajah baru bagi anak-anak generasi bangsa ini. Jangan buat anak bangsa merasa malu hidup di Indonesia. Jangan buat anak bangsa atau generasi muda merasa minder hidup di Indonesia. Jangan membuat generasi muda merasa hidupnya hanya
pekerja dan budak di dalam negeri sendiri. Jangan lakukan itu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Lebih dan kurang minta maaf. Jangan tersinggung. Ini kritikan kami dari rakyat Indonesia karena jenuh melihat generasi muda pada belepotan cara berpikirnya yang hanya mereka bisa gunakan sabu-sabu, narkoba. Itulah pelarian. Karena apa? Karena itu membuat mereka fly. Mereka senang, bahagia dalam sejenak masuk penjara. Penuh penjara kasus narkoba. Tapi bandarnya tidak pernah ketangkap. Tapi para pengguna disiksa habis-habisan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Astaghfirullah wa lakum jami'an. Wassalam.